ini, trading dengan tren dan candle pattern. Kayak cukup banyak video yang ngejelasin tentang tren, karena ya seperti biasa, gue hanya kalau kita ngomongin tentang trading, ya pasti kita selalu pengen erat itu dengan tren, gitu. Trading lah pada saat tren yang bagus, jangan pernah ngelawan arus, kecuali kalian bandarnya. Gitu. Kecuali kalian penggerak harganya, kecuali uang kalian banyak banget, sehingga ketika kalian beli, harga trennya bisa berubah karena pembeliannya kalian. Selama uangnya kalian belum bisa menggerakkan market atau mengubah tren, stick kepada trennya, gitu. Jadi trading lah ketika trennya sedang bagus. Follow the trend. Ini adalah kelas pembelajaran tren yang nggak lepas dari kelas sebelumnya. Jadi kalian yang baru masuk, belum pernah nonton video tentang trend line, better habis ini kalian nonton lagi karena ini masih satu kesatuan, gitu. Mungkin yang video-video sebelumnya masih lebih ngejelasin lebih dasar, kalau yang ini udah mulai praktek cukup kenceng gitu, mulai naik nih kelasnya. Ya. Nah, kayak tadi gue bilang, kalau kita trader, tren itu penting. Nggak boleh bener-bener lupa sama tren. Makanya di video-video yang gue bikin, banyak ngejelasin tentang tren di bagian e-learningnya. Nah, gue selalu bilang, trader itu ada dua sisi. Ada left side trader sama right side trader. Ini gue jelasin juga di video ini, trader or investor. Gitu. Karena seharusnya para trader itu masuk ke bagian right side trader. Gitu. Investor itu baru boleh beli ketika left side trader, gitu ya. Nah, nanti kalian untuk lebih jelas left side dan right side silahkan nonton kembali video yang di sini. Tapi di sini gue mau bilang left side itu cenderung ketika harga sahamnya lagi ngedrop, lagi downtrend, dan ketika dia berubah arah, ini masuk ke area right side. Nah, kita sebagai trader itu selalu bermain pada area right side ini. Gitu. Jangan pernah bermain pada area left side. Karena kalau kalian bermain pada area left side, kalian nggak bakal dapat duit. Kenapa nggak bakal dapat duit? Ya, ini adalah pergerakan grafik pergerakan harga saham real sebenarnya, nggak dibikin-bikin. Kalian lihat, naiknya itu dikit, turunnya itu dalam banget. Gitu. Naik dikit, turunnya dalam banget. Jadi untuk bisa dapetin uang itu lebih susah dibandingkan kalau kalian bermain pada area kanan. Contoh area kanan sekarang ini apa? Ya saham-saham di stok kiri. Contoh kayak Medco, Pegas, Bumi, apalagi. Ada banyak-banyak saham yang di area table kiri itu yang sekarang berada pada area right side. Gitu. Dan kalau kalian nggak berani beli saham-saham itu, kalian nggak bakal make money. Kalau kalian cuma nonton sahamnya mereka naik, ya kalian nggak bakal make money. Yang kalian beli apa? Kok gue tungguin saham kayak apa ya, yang lagi ngedrop, kayak mungkin Rolls deh, sekarang kan mulai naik nih. Nah, orang justru cenderung lebih senang trading pada area left side. Tapi kalau kalian trading pada area left side, kalian butuh waktu yang cukup lama dan kalian harus siap dengan bleedingnya ketika harga saham itu drop, gitu. Jadi selalulah kalau kalian mau jadi trader, bermainlah pada area right side. Kalau nanti di area right side terus dia patah lagi, masuk ke left side, kayak gimana? Ya kalian tinggal sell. Masalahnya kita nggak tahu kapan mereka berubah arah, kapan ini selesai naiknya. Apakah saat ini selesai, atau masih lanjut lagi, gitu. Nggak ada yang tahu Bumi dari harga 60-an secepat itu sekarang udah di 170-an. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kalian nggak masuk dari area 60-an, 70-an, 80, 100, 120, 150, kalian hanya akan nonton, kalian hanya akan bengong, kalian nggak dapat apa-apa. Apakah 170 ini peak? Nggak ada yang tahu. Gitu. Nggak ada satu orang pun yang tahu apakah 170 ini titik tertingginya. Bisa jadi 200, bisa jadi 300, bisa jadi 500, bisa jadi 2000 gitu. Yang kita bisa jaga apa? Tren, selalu tren. Nah, penentuan tren itu ada dua jenis. Ada manual trend line atau biasa gue bilang klasik, pakai cara klasik. Yang kedua pakai cara modern, pakai indikator gitu. Nah, manual trend line itu kita narik garis sendiri. Masing-masing orang
kalian belajar tarik garis manual gitu. Itu mungkin ada di video penjelasan yang pertama. Lalu ada indikator trend line. Indikator trend line itu biasa orang-orang pakai yang paling simple ya, moving average, pakai MA. Lebih enak main di sideways trend atau uptrend? Gue sih lebih seneng di uptrend ya, karena naiknya kan signifikan. Kalau sideways kan cuma tektok gitu. Nanti sabar. Ini baru mulai mau gue jelasin gitu. Oke, manual trend line. Manual trend line itu tadi gue bilang, kita narik garis manual ya. Tarik dari atas ke atas, peak-peaknya kita hubungkan, maka kalian udah akan dapat area resistance atasnya, trend line atasnya. Ya. Lalu setelah itu ditarik dari area bawah-bawahnya. Gitu, tinggal dihubungkan aja mana yang paling sering kena, mana yang enggak, kalau bisa nggak tembus-tembus gitu ya. Nah, ketika kalian gambar menghubungkan dua garis ini, kalian dapat area channelnya ya, namanya ini channel gitu. Jadi area supportnya, area resistance-nya, di mana kalian bisa, walaupun dia fasenya uptrend, kalian juga bisa melakukan trading buy on support, sell on resistance. Jadi sometimes support dan resistance itu tidak selamanya horizontal ya, tapi terkadang juga bisa melakukan area miring seperti ini gitu. Nah, contoh juga ketika fase sahamnya lagi downtrend, dari bottom tarik ke bottom gitu ya. Nah, dari peak tarik ke peak, kalian bisa dapat nanti channelnya, dan channelnya ini mulai di break. Makanya ACES itu mulai menarik karena dari channel downtrendnya ini mulai di break gitu ya. Ini manual, pakai cara gambar manual. Nah, sometimes manual itu tren itu kadang bisa naik secara signifikan. Jadi kayak gini ya, dia naiknya masih pelan ngikutin channel ini, terus habis itu dia bisa naiknya signifikan, di break lagi ke atas gitu. Berarti area channel yang pertama ini sudah nggak bisa dipakai, kita harus gambar area channel baru lagi gitu. Cuma channel baru ini tetap kita gambar ketika udah ketemu area bottom ke bottomnya, baru bisa digambar gitu. Seperti ini, waktu dia mulai nge-break ke bawah ya selesai ya. Tarik garis lock dinyalakan atau tidak? Why? Untuk lock itu, kalau kalian mau tarik garisnya itu untuk jangka waktu panjang banget, itu better pakai lock. Tapi kalau nariknya cuma 2 bulan, 5 bulan terakhir, itu nggak perlu. Atau kalau jaraknya, sebenarnya jaraknya sih, jarak bawah ke atasnya itu lebar banget, boleh pakai lock kalau kalian mau pakai locknya gitu. Tapi kalau nggak terlalu lebar, jarak space bawah atasnya itu nggak terlalu besar, nah itu pakai yang biasa aja nggak apa-apa gitu ya. Karena kenapa kita pakai lock? Karena gini, kelipatan itu kan beda. Jadi dari harga 50 sampai 200 itu kelipatannya kan 1. 200 sampai 500 itu kelipatannya kan 2 gitu ya, dan seterusnya, makin tinggi itu lipatannya makin besar. Jadi kalau kalian pakai kayak nggak pakai lock, maka lompatannya akan selalu sama gitu. Tapi ketika kalian pakai lock, itu akan menjadi seimbang, karena semakin besar, semakin tinggi kenaikan harga sahamnya, maka lompatannya harusnya makin gede. Nah, lock itu akan membantu menutupi kelemahan manual chart yang nggak pakai lock gitu, karena ada karena semakin tinggi eskalasi peningkatannya akan semakin besar gitu. 5% waktu di harga 100 itu cuma 5 poin gitu. Tapi ketika harganya di 1000, 5%-nya itu sebesar 50 poin. Nah, ini kalau pakai chart nggak pakai lock, itu kan berarti selisihnya cukup jauh antara 5 poin dan 50 poin, karena yang kita lihat kan sebenarnya pergerakan saham itu persen gitu. Tapi kalau kalau pakai lock, nah lock itu kan ada lompatannya juga beda-beda, nggak konstan 5 poin itu 1, 2, 3, 4, 5. Kadang 5 poin itu bisa 1 tick gitu semakin ke atas. Nah, itulah kenapa kadang kalau lebar banget kita pakainya lock. Kalau nggak terlalu lebar, masih mungkin jarak lompatannya cuma
50-500 cuma dari 1 ke 2, nggak terlalu lebar. Ya udah, itu nggak perlu pakai lock, nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, ini juga sama, manual trend line ketika sahamnya lagi drop, kalian bisa lihat, hubungin aja atas-atasnya gitu. Hubungin aja bawah-bawahnya. Gitu. Tapi ingat, di sini tetap akan ada 1-2 kali di mana ini false break gitu. Jadi tidak selamanya ketika kalian tarik trend line itu selalu pas gitu. Sometimes dia nge-break dulu, ternyata turun lagi gitu. Lock itu settingnya di mana? Kalau kalian lihat di chart trading view, di kanan bawah itu ada tulisan lock gitu. Nah, itu tinggal diklik aja locknya, nanti locknya itu aktif. Tapi kalau kalian klik locknya tapi jaraknya tadi gue bilang sempit, itu nggak bakal kelihatan berubah. Tapi kalau kalian klik locknya dengan jarak harganya signifikan, bedanya itu pasti bakal berubah. Oke. Nah, ini juga sama ketika downtrend nih. Kalau kita tarik pertama kan dari sini sama sini ya. Dari sini ke atas, kalian dapat channelnya. Lalu di sini ke bawah kalian dapat channelnya gitu. Ternyata ini di break. Nah, ini yang tadi Kyo bilang extend. Tadi ketika dia sahamnya lagi naik bisa tiba-tiba nukik banget. Nah, ketika sahamnya lagi turun, ini udah mulai di break, nggak ngikutin lagi channelnya, maka kalian harus gambarin channel baru gitu. Jadi area barunya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan ini mulai di break gitu. Makanya Bang Raya ini agro kemarin mulai masuk ke tabel. Kenapa? Karena dari downtrendnya sudah mulai ada perubahan gitu. Karena channel downtrendnya sudah mulai di break dan ini mulai masuk ke area uptrendnya gitu. Kita harapin uptrend. Trendline valid kalau 2 kali sentuh kah kok? Nah, ini nanti gue jelasin juga nih gitu. Karena banyak persepsi yang diajarin di luar itu salah gitu. Nah, kalau tadi pakai manual indikator, ini pakai modern indikator. Tadi ada nanya, pakai MA berapa? Nah, ini contoh emiten yang ngikutin MA5. Nih, BSML kemarin. Waktu lagi naik-naiknya. Ya, kalian bisa lihat pakai garis MA5, itu nurut banget gitu. Selalu mantul di MA5-nya. Sampai dia nge-break di sini, akhirnya mulai turun. Gitu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini pakai MA5. Ada emiten yang nurut. Ini tadi waktu uptrend, ini lagi downtrend. Nih, Bang Jago ya, Arto, itu waktu dropnya kemarin ngikutin MA5-nya juga. Gitu. Ya, nggak bisa di break. Nah, ini mulai di break kemarin yang pertama, makanya baru bisa naikkan kenceng ke area 10.800 gitu. Ada beberapa emiten yang ngikutin MA5-nya. Ada beberapa emiten yang nurut sama MA20-nya. Kalian bisa lihat area bottom gitu, selalu mantul di area MA20. Ada beberapa emiten ketika turun juga sama, di break ngikutinnya MA20. Ini S Hardware. Gitu. Dan ini mulai di break MA20-nya. Oke. Gitu. Ada beberapa emiten yang nurut juga sama MA100. Tuh, MA100-nya, 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 dan akhirnya di break MA100-nya. Selesai downtrend. Ini waktu ini diambil harganya masih 4.000. Kayaknya sekarang udah 3.000 deh. Gitu. Kenapa? Fasenya sudah masuk ke downtrend. Ya. Nah, ini juga sama. Downtrend MA100. Ya, INTP, Indosemen. Gitu. Kalian bisa lihat ini break MA100-nya dan masih belum bisa di break, tapi at least sekarang itu berada pada area sideways-nya. Gitu. Nah, dari yang gue tunjukin tadi, semua orang pasti berpikiran, terus gue harus pakai MA berapa? 5, 20, 100, 50, 10, 30, 24 gitu. Nah, terus ada beberapa orang juga langsung termindset, oke, gue ngikutin MA100, oke, gue ngikutin MA20, oke, gue ngikutin MA5 gitu. Padahal ya ini gue selalu bilang, teori itu nggak semudah praktek, kalian pasti setuju gitu. Nah, teori-teori yang ada yang tadi gue jelasin itu adalah teori-teori sederhana ya. Tapi teori-teori sederhana ini membuat orang itu memindset orang lain kalau itu tuh halnya adalah hal yang pasti.
gitu. Jadi ada beberapa orang udah ikutin aja EMA 20 gitu. Kayak gue ngajarin anak-anak basic kan, udah kalian nggak usah pusing ikutin EMA 20. Tapi ingat, tidak semua emiten akan selalu ikutan EMA 20. Makanya gue selalu bilang, oke, buat kalian yang jagain EMA 20, mau jagain short term, jagain EMA 5. Kenapa? Karena itu adalah angka-angka yang biasanya kepake. Tapi apakah selalu EMA 5? Nggak selalu. Kalian harus backtest dulu. Ini ngikutan nggak EMA 5-nya? Jangan sampai ketika pakai EMA 5, malah berantakan. Ketika dia pakai EMA 20, malah berantakan. Lebih cocoknya pakai EMA 50. Nah, itu harus dicek masing-masing sebenarnya. Gitu. Itulah perbedaan advanced trader dengan basic. Kalau basic, ya mereka hanya akan memakai teori-teori yang tadi disederhanakan. Gitu. Oke, hajar semua pakai EMA segini. Oke, hajar semua pakai EMA segini. Padahal kita tahu di market itu nggak ada yang pasti, gitu. Karena nggak ada yang pasti di market, semuanya itu harus menyesuaikan, gitu. Jadi ketika ada suatu hal yang dijadiin suatu hal yang pasti, maka jadi sesat. Maka orang-orang kenapa kok gue ikutan ini nggak untung-untung gitu. Padahal gue ikutan plek-plekan gitu. Karena hal itu nggak bisa dijadiin hal yang pasti. Gitu, kalian harus cross check, bener nggak ini ikutan EMA 5, bener nggak ini ikutan EMA 20. Karena contohnya kayak gini, kalau kalian bermain MAPI pakai MA 5 ngejagainnya, ya pusing, buy sell mulu. Ketika sell dia naik, ketika buy dia turun, gitu. Kalau kalian pakai MA 20 main di S hardware, kalian pusing. Kenapa? Kalau buy nih dia break MA 20, buy di sini, kalian buy, dia drop. Kalian buy, dia drop. Kalian buy, dia drop. Gitu. Jadi ini yang perlu dipikirin. Gitu. Tadi adalah hal yang ideal. Tapi di market, tidak semua yang ideal itu berjalan sesuai dengan ideal. Gitu. Makanya kalian harus benar-benar pikirin, ini beneran nggak? Ikutan nggak? Gitu. Ya. Nah, ini juga sama. Kalau kalian pakai MA 100 untuk unit tractor, ya sama. Ketika dia baru break di sini, drop. Makanya ada orang bilang, oh ini tuh break MA 100-nya, long term support-nya atau long term resistance-nya harusnya akan naik. Siapa bilang? Gitu. Jadi makanya gue paling males kalau orang bilang kok dia break MA 50-nya, kok dia break MA 100-nya. Ya lu tinggal cari aja lu mau break MA berapa pasti akan di break. Gitu. Lu mau pakai EMA 5 pasti di break, pakai EMA 10 pasti dapat yang di break, pakai EMA 20 pasti ada tempat yang di break. Nah, apakah di break itu akan jadi suatu pertimbangan hal dia akan pasti langsung naik? Enggak. Gitu. Contoh di sini dia break EMA 100-nya ke bawah. Sell nggak? Sell. Kalau orang ngarepin EMA 100 pasti dibilang, oh ini long term supportnya udah di break nih, bisa turunnya cukup dalam. Hasilnya gimana? Naik lagi. Ini waktu masih 27.000, sekarang berapa unit tractor? 30-an ribu kan? Gitu. Ya, makanya jadinya mindset-nya harus bener gitu. Nggak ada yang pasti di market, dan yang kita cari adalah selalu probabilitasnya. Semakin tinggi nggak kemungkinan dia naik, atau semakin tinggi kemungkinan dia turun. Apakah ada orang yang 100% tahu harga sahamnya pasti akan naik? Nggak ada. Kita hanya memberikan asumsi, atau kita hanya menganalisa chance untuk naiknya gede, chance untuk turunnya besar. Apakah chance untuk naiknya gede akan selalu naik? Belum tentu. Bisa jadi chance untuk naiknya gede, bisa jadi dia drop. Gitu. Walaupun ya itulah keunggulan analisa gitu. Orang yang jago analisanya mungkin dia akan probabilitas benarnya lebih banyak daripada orang yang nggak bisa analisa. Itu bedanya. Gitu. Tapi apakah orang yang bisa analisa selalu akan untung? Tidak tentu. Kenapa? Karena akan banyak hal-hal seperti ini di market. Gitu. Nah, kita berusaha untuk mengurangi hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi sebisa mungkin pas kita melakukan buy, ya dia turun sih turun, tapi nggak sampai cut loss banget. Terus nanti masih ada chance untuk naik. Gitu. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, pemikiran orang-orang yang salah, banyak orang itu bingung gitu. Jadi gue harus pakai waktu short term, medium term, apa long term gitu. Kadang gue pakai long term, pas gue buy dia masih drop.
kadang gue kecepatan pas gue buy dia masih drop gitu, kadang gue pakai short term pas gue sell dia naik lagi gitu. Nah ini orang banyak yang bingung gitu penentuan ini. Selalu orang tuh paling banyak tuh bingung di sini. Terus banyak yang terjebak pada pemikiran yang salah. Jadi kayak tadi gue bilang, ketika menembus tren jangka panjangnya, maka harga akan cenderung bergerak semakin mudah, kayak bisa naik ke atas atau bisa turun ke bawah gitu. Padahal ya tidak selamanya benar gitu, salah besar. Justru ketika kalian nungguin jangka panjangnya, kalian miss chance-nya gede karena dari bawah ke atas ini naiknya udah cukup signifikan. Gitu. Mungkin hilang 15%. Kalau kalian bisa gain lebih cepat, kalian bisa dapetin uang lebih cepat. Gitu. Miss chance-nya nggak hilang. Gitu. Semakin panjang kalian nungguin, semakin lebar jarak antara bottom ke area buy-nya. Gitu. Semakin pendek, semakin kecil selisihnya. Tapi biasnya akan semakin besar. Gitu. Itu yang jadi permasalahan. Akan ada plus minus, tidak ada yang selalu oh ini paling bagus gitu, nggak ada, akan ada plus minus. Makanya nanti selalu ada gabungan, ada kombinasi gitu, karena kalau cuma ngarepin satu nggak bakal jalan gitu. Jalan sih jalan, tapi miss-nya juga akan besar gitu, probabilitas untuk berhasilnya juga nggak akan terlalu banyak gitu ya. Makanya banyak orang justru nunggu jangka panjang baru beli, oh jangka panjangnya di break gitu, tapi justru pas beli malah turunnya dalam kan gitu. Turunnya malah makin dalam gitu. Nah, contoh S-Hardware di sini kalian bisa lihat. Nah, ini tadi ada yang tanya kan, nunggu 2 garis untuk dia confirm. Nah, tren valid kalau 2 kali sentuh kan kok gitu. Oke. Kalau kalian mau gambarin tren line begini ya 1 2, at least ada 2 titik yang bisa kalian hubungkan. 1 2. Ini udah valid sebenarnya. Gitu untuk bikin garis tren. Nah, tapi di luaran kemarin gue sempat ada yang nanya juga, kok ada orang bilang butuh 3 garis konfirmasi untuk ini ketika di break confirm naik. Jadi dia tarik yang paling dekat dulu, pick ke pick yang paling dekat, lalu ini kan kelihatan satu arah. Nah, lalu gambar lagi yang kedua, pick ke high yang kedua gitu, lalu yang ketiga pick ke high yang ketiga gitu. Nah, ini gambar udah 3 kali, pas di break di harga 1400-an, ini masih ngedrop lagi hardware-nya tuh. Pas ngebreaknya di sini masih ngedrop lagi, sekarang masih di sini. Jadi tidak ada kepastian ketika 3 kali, 2 kali di break akan lanjut naik lagi, kadang ada beberapa yang baru break pertama langsung naik kenceng banget. Gitu. Kalau kalian nunggu breaknya sampai ketiga sini, ini miss chance-nya dari bawah ke atas ini udah jauh banget, udah nungguinnya lama, pas masuk dibanting lagi lebih dalam. Gitu. Jadi mindset-nya harus bener, kayak nggak ada yang pasti gitu loh. Kalau kalian mau jagain long term, ya silahkan. Banyak orang kejebak itu karena yang kalian pikirin adalah technical-nya tok. Gitu. Kalian lupa kalau analisa yang perlu juga itu ada fundamental analysis. Nah, ini yang nggak boleh dilupain. Jadi, ketika dia break, mau itu long term, mau itu support di break, backtest ke fundamentalnya. Ada apa sih? Gitu. Mau ceritanya apa sih? Kayak tadi, OKAS kenapa bisa naik? Gue bisa ceritain ke kalian, apa faktor fundamental yang bikin OKASnya naik. Dan itu gue udah ceritain dari sejak OKAS harga 50-an di grup Stock School. Dan ada beberapa yang udah beli, untungnya 200% udah gitu. Kenapa? Ya kita analisa, yang kita lihat selain technical adalah fundamental. Kalau cuma technical tok, kalian akan banyak kejebak dengan yang namanya false break ini gitu. Itulah kenapa gue bikin kelas yang di MMU beberapa bulan lalu ada penjelasan kan, ketika kalian kerja, kalian tuh harus belajar apa aja, technical, fundamental gitu. Kok kalau kayak Medco kemarin kan gap up lompat, nah takut terus masuk jadi malah lari terus sampai hari ini. Makanya berani masuk. Kalau Carlos ya tinggal Carlos. Gitu. Medco lompat, gue juga nggak berani masuk waktu dia lompat. Ada barang malah gue jual dulu waktu di 700-an karena ada gap kan gitu. Dan dia naik karena dikerek sama berita. Biasanya saham yang naik karena berita itu nggak sustain gitu. Tapi ternyata
gue udah keluar, dia closingnya 740, besoknya closing masih naik lagi. Nah, itu waktu gue sampai di Jakarta, ada trading bareng sama anak-anak stock school, gue udah bilang, ini Medco bagus, gitu, masuk aja, karena buy-nya masih kuat waktu itu. Ada gue jelasin juga kemarin gimana caranya ngelihat ini masih akan naik lagi dari sisi buy sell-nya. Gitu. Dan kita lihat kemarin, Medco masih bagus kok, masih dibeli terus, nggak ada masalah gitu, dan berani beli. Makanya hari ini kenapa Medco masih bisa lompat lagi? Ya kita lihat itu masih bagus. Kok lu miss chance dong? Ya nggak apa-apa, gue miss chance, gue hilang 5%, gue masuk lagi, gue bisa dapat lebih gede daripada gue cuma nonton nggak berani masuk. Gitu. Nah, kalau nanti drop gimana? Ya gue tinggal cut loss, selesai. Yang penting technical faktornya dapat, dia break dengan volume cukup bagus, pembeliannya masih oke, fundamentalnya juga bagus kan, laporan keuangannya oke kan, gitu. Ada hal lain yang ngejelekin Medco? Nggak ada. Dan Medco sudah lama kan areanya sideways kan, gitu, bolak balik. Ya pas break ya udah kesempatan dong, gitu. Kok dia udah naik tinggi itu kalau udah naik 100% kayak Bumi ya, itu naiknya tinggi gitu. Bumi aja masih berani orang beli, apalagi Medco yang baru naik sekitar 15-20% kemarin gitu. Mahal nggak? Di saham nggak ada namanya mahal gitu. Yang ada kalau dia uptrend ya dia naik, kalau dia downtrend dia turun. Kalau kalian nggak berani masuk saham-saham yang lagi uptrend dan hanya nunggu saham-saham yang downtrend, ya portofolio kalian udah fix pasti nggak bakalan ada pergerakan. Ya kalau mental kalian cukup ketika nahanin ketika dia naik. Kalau mentalnya lemah, waktu naik 2% take profit. Waktu turun cut loss-nya bukan cut loss, floating loss-nya itu bisa 40%, 50%, gimana bisa untung? Itu yang paling penting. Ya. Nah, makanya kayak tadi gue bilang, tadi pakai cara metode 3 garis manual. Nah, ini pakai cara metode 3 garis pakai indikator. Ada juga yang pakai penerapan seperti ini. Jadi ada orang bilang, kalian gambarin MA5 20 100. Beli ketika 3 garisnya itu sejajar. Jadi MA5-nya di atas, 20-nya di bawah, 100-nya di bawahnya gitu. Jadi kecil, medium, long term-nya sejajar gitu. Nah, itu berarti dia fasenya uptrend. Nah, itu baru sejajar ketika kapan? Ketika di sini. Di peak malah. Baru masuk dong. Terus miss chance dong, dari harga 3.200 sampai 4.700 nonton doang dong. Terus pas masuk dia malah sideways nih, Unilever bolak-balik. Ya kalau di sini dia nggak cut loss. Gitu. Makanya jadinya selalu harus ada penentuan. Kalian masuk based on TA, harus ada fundamentalnya gitu. Kenapa gue berani masuk waktu di area 3.800-an, gue ajak, ini Unilever murah. Karena faktor fundamentalnya masuk, technicalnya nge-break gitu. Kadang gue pakai technical yang short term, kadang gue pakai technical yang medium term, kadang kalau telat pun ya udah deh pakai yang long term aja. Toh fundamentalnya oke, toh ada faktor fundamental yang mendukung gitu. Nah, tren. Tadi gue jelasin satu hal, tren. Kalau kayak tadi gue bilang, selama kita menggunakan hanya cuma satu, berarti probabilitas untuk bisa benar akan cenderung lebih kecil. Makanya ada beberapa orang mengkombinasikan. Ada orang pakai MA, MACD, stokastik, ada apalah, banyak lah gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan mereka menggabungkan itu supaya lebih presisi. Probabilitas untuk benarnya lebih besar. Gitu. Tapi banyak orang juga salah pemakaian kombinasinya gitu. Kadang ada hal yang ini nggak bisa digabung, tapi digabung. Yang ada malah bingung. Satu sinyalnya buy, satu sinyalnya sell. Terus lo mau ngikutin yang mana? Gitu. Karena kalau kalian mau cari sinyal buy itu bisa, kalau kalian mau cari sinyal sell itu bisa. Tinggal mau minta sinyal buy apa minta sinyal sell. Gitu. Yang namanya technical itu selalu akan ada dua sisi. Kalau enggak, yang namanya trading itu akan membosankan. Karena semua orang satu pemikiran. Justru trading itu menarik karena orang lain itu pemikirannya beda-beda. Ada satu mikirnya sell, ada satu mikirnya buy. Kenapa? Karena setiap indikator punya hasil yang bisa berbeda. Nah, kalau kalian nggak ngerti gimana cara combine-nya, terus ternyata kalian pakai indikatornya itu nabrak,
ya kalian bingung sendiri. Yang satu suruh buy, yang satu suruh sell. Gue mesti ikutan yang mana gitu. Nah, di bagian tren sudah ditunjukkan kombinasi tren dengan waktu merupakan hal yang tidak efektif. Kayak tadi gue bilang, kalau gue pakai short term gabung ke medium terms, gabung ke long terms, tapi pakai trennya doang gitu ya, nggak efektif kan. Kalian nungguin long term, masih bisa drop. Kalian nungguin short term, masih bisa dapat false break. Kalian nungguin tengah-tengah, medium terms juga belum tentu confirm gitu. Jadi nggak bisa dipakai time frame yang beda-beda gitu. Kombinasi yang baik melakukan analisa teknikal yaitu kombinasi dengan indikator atau metode yang dapat mendukung metode pertama gitu. Jadi harus bisa mendukung, jangan bertentangan. Jangan short term gabung sama long term. Satu lihatnya uptrend, satu lihatnya downtrend, bisa ngamuk, bisa berantem gitu. Makanya ada orang yang investor jangka panjang banget ngomong sama trader scalper bisa nggak bakalan masuk gitu. Yang satu bilangnya masih jelek, atau yang satu bilangnya masih hold, yang satu lagi disuruhnya buy gitu. Pasti bisa kebalik gitu. Nah, tadi kalau saham baru break, mending nunggu pullback atau langsung HK? Pertanyaannya adalah, apakah 100% ketika break itu langsung naik? Atau apakah 100% itu ketika saham itu break, dia pullback dulu? Kan nggak ada yang tahu. Bener nggak? Kadang dia break langsung kenceng kayak Medco, kadang dia break, dia swing dulu ke bawah. Ya, kayak apa tuh? Kayak ya Bumi waktu di 70-an kan break 71, swing dulu balik ke 64 kan, ya begitu kan gitu. Kan nggak bisa ada yang tahu, nggak ada 100% tahu gitu. Yang kita bisa jagain apa? Yang bisa kita jagain tren, yang bisa kita jagain fundamental gitu. Selama fundamentalnya oke, trennya oke, ya gue masuk dia pullback, ya udah lu tungguin aja gitu. Lu nggak masuk dia terbang, ya lu berani HK. Kalau nggak berani HK ya ketinggalan gitu. Kok misal kita pakai Heiken untuk memperkecil noise di candlestick bisa kok, selagi masih hijau berarti belum di break. Heiken gue nggak ngajarin di sini. Medco break kagak berani masuk jadi terbang terus, ya itu kan udah kejawab tuh. Medco break, kenapa kalian nggak cuan? Karena nggak berani masuk, that's it gitu. Padahal di tabel gue masukin lagi, Medco gue masukin ke tabel lagi gitu. Nah, tapi ada beberapa orang kan pertimbangannya udah deh takut gitu. Ya. Nah, sesuai tema hari ini yang kita kombinasikan antara tren dengan candle. Berarti kalau gue kombinasiin tren dengan candle, berarti candle pattern ini dapat mendukung tren. Gitu. Candle pattern merupakan pola yang terjadi pada grafik candle yang diyakini dapat menjadi penentu arah. Ya. Pergerakan saham ke depannya. Jadi candle pattern itu bisa jadi penentu, oh dia bisa naik nih, muncul candle pattern ini berarti bisa naik atau bisa turun. Namun candle pattern sendiri, kalau cuma candle pattern kok kalian pakai, itu bisa jadi chance-nya juga kurang lebih sama, cuma sekitar 50% lah gitu. Kadang benar, kadang salah gitu. Makanya dikombinasikan supaya didukung gitu. Untuk candle pattern akan lebih baik jika dikombinasikan dengan indikator lain. Makanya harus digabungin. Makanya gue nggak pernah pakai candle pattern tuh sendiri. Gitu. Nah, ini ada satu bentuk ya, bullish candle pattern gitu ya. Ini artinya ketika muncul candle seperti itu, atau seperti yang digambar di bawah ini, itu dia bisa naik. Gitu. Ada chance untuk kembali naik. Gitu. Jadi, candle pattern itu adalah pattern dari candle yang muncul ketika arahnya mulai berubah. Jadi ketika dia muncul bullish candle pattern yang dari downtrend, bisa jadi harapannya mantul atau mulai berubah nih trennya dari left side ke right side gitu. Makanya kalau kalian lihat dari sebelumnya itu samping-sampingnya akan ada fase downtrend dulu. 3 downtrend. Ya. Jadi syaratnya 1, sahamnya fase downtrend, muncul candle pattern ini. Nah, yang pertama hammer. Putih itu bisa dikelompokkan sama hijau, hitam itu bisa dikelompokkan sama merah. Jadi ketika sahamnya lagi turun, terus muncul candle pattern hammer, kayak palu.
Nah, ini menandakan berarti ini bisa jadi penentu ini bottoming terus dia mulai mantul ke atas. Atau bullish engulfing. Kalian bisa lihat sendiri bentuknya seperti apa, bullish engulfing, bullish harami, perching line, atau grupnya atau family-nya Morningstar segitiga begini. Gitu. Nah, ini paling sebenarnya banyak bullish candle pattern, tapi yang gue munculin di sini adalah pattern-pattern yang paling sering muncul dan chance untuk dia benar itu besar gitu. Jadi ada banyak yang lain, ada banyak banget, mungkin ada 30 pattern untuk bullish sendiri, tapi gue nggak masukin karena menurut gue nggak terlalu penting. Yang paling sering muncul dan benar itu pattern-pattern yang seperti ini. Nah, kalau yang bearish pattern ini sama ya, dari fase uptrend, dari fase naik mulai ada perubahan arah, ditandai dengan candle patternnya. Jadi makanya di sini ada 3 ke atas, ya, 3 ke atas gitu. Nah, baru muncul. Kalau tadi hammer, ini kebalikannya, hanging man. Kalau tadi bullish engulfing, ini jadi bearish engulfing. Kalau tadi bullish harami, jadi bearish harami, ini shooting star ya. Tadi perching line ada dark cloud, sama kebalikan dari family-nya morning star, evening star. Oh, sorry, ini bearish ya. Sorry. Bearish. Kadang ada hammer tapi merah. Apa itu tetap bullish? Enggak bullish, berarti dia harus hijau. Ya namanya bullish harus hijau. Gitu. Ya. Kalau merah biasanya ketika fasenya lagi uptrend munculnya di sini di atas. Nah, ini merah jadi hanging man. Gitu. Kalau di bawah merah berarti belum masuk sebagai candle pattern pembalikan arah hammer, nggak masuk. Karena berarti dia close-nya masih di bawah. Kalau hammer di sini kan dia close-nya di atas, tutupnya di atas. Itu berarti demand untuk buy-nya gede. Kalau dia close-nya masih di bawah, ya masih di sini close-nya gitu. Tapi bentuknya kayak hammer, ini jadi gelap gitu. Berarti kan closing-nya di bawah gitu. Nah, ini belum confirm gitu. Kenapa gue bilang candle pattern itu bisa chance-nya cuma sekitar 50%? Karena ada satu web sebenarnya, kalian bisa di web itu khusus untuk ngebahas candle pattern ya. Jadi ketika patternnya itu muncul, dia akan kasih tahu kayak gini, bullish harami nih, DSNG ada pattern bullish harami. Nih, bullish harami. Sebenarnya bisa masuk ke engulfing sebenarnya ini. Nah, bullish harami ini kan berarti chance untuk dia naik itu tinggi gitu. Nah, dia kasih tahu nih ada bullish kayak last patternnya ada bullish harami, tapi di sini ada historinya. Jadi ketika dia sinyal sell, bener nggak dia turun? Oh, ternyata salah nih. Ketika sinyal buy, bener nggak dia naik? Oh, salah nih. Ketika sell juga masih salah nih, nggak turun. Nah, kebetulan yang ini buy, dia kebetulan naik gitu. Ini ada sinyal sell juga masih salah nih gitu. Jadi yang namanya candle pattern juga kadang ya kayak gini nih, bener bisa juga. Tapi kadang bisa salah. Makanya jadinya ya kurang lebih sekitar 50% lah probabilitas untuk bener ya. BCA berarti hari ini shooting star, betul gitu. Jadi makanya hati-hati, gue bilang kayaknya mulai minggu depan itu IHSG bisa mulai koreksi. Sebenarnya sih tak prediksi dari minggu lalu, tapi minggu lalu ternyata IHSG dikasih sideways dulu ya. Ya makanya gue tadi bilang kalau kalian nonton MMU tadi dari awal, gue rada pesimis melihat market gitu. Gue ngeliat hati-hati, big caps hati-hati gitu, finance hati-hati gitu, karena rada jelek soalnya. Nah, biasanya penurunan itu juga ketangkep kok sama candle pattern. Kalian bisa lihat ini. Ini agro dari peaknya 2800-an kemarin ya. 2800-an agro, kalian bisa lihat ini muncul candle dark cloud drop. Turun, ada dark cloud lagi di sini, drop gitu. Terus dia berusaha buat naik, muncul nih bearish harami, drop lagi. Berusaha buat naik lagi, muncul evening star, drop lagi. Berusaha buat naik lagi, muncul evening star, drop lagi. Di sini ada dark cloud, drop, gitu. Ya, jadi biasanya itu muncul di area-area peak-peaknya atas gitu. Dan kalau di bearish candle pattern, yang gue paling serem sebenarnya ini dark cloud. Karena dark cloud ini
hampir setiap kali yang muncul dark cloud itu turunnya bisa cukup dalam gitu. Nah, yang namanya candle pattern ya itu baru terkonfirmasi kalau dia break atas atau bawahnya gitu. Jadi ternyata peaknya di sini nih. Kalau dia close di atas sini, baru kita bisa bilang candle pattern-nya valid. Atau kalau ini evening star, berarti dia harus close di bawah bottom sini, harus di break. Baru kita bisa bilang oke, evening star-nya ini valid karena dia sudah break. Tapi kalau dia close-nya masih di area dalam range evening star ini, maka kita masih bilang ini belum valid, belum confirm. Baru ada penanda dia evening star, tapi tidak confirm dia evening star. Tapi ketika dia sudah break low-nya, ya, maka dia sudah confirm. Makanya waktu yang terakhir ini sebenarnya ini ada sinyal dark cloud. Nih. Tapi dia tidak menembus dark cloud-nya, belum confirm, nggak close di bawah itu. Kalau dia kemarin close di bawah ini, break lagi ke bawah, ini turunnya masih bisa dalam. Makanya yang di sini ya, nah ini kan bottomnya di sini, nah di break sama ini, confirm, drop, di break, confirm, drop. Nih, bearish harami low-nya di sini, ya, low-nya di sini, di break, confirm. Gitu. Ini evening star, low-nya di sini, di break lagi di sini, confirm. Gitu. Ya, makanya jadinya konfirmasinya harus ketika dia break. Kok Chris, kalau masuk saham yang ada sinyal belinya hanya di satu harga langsung atau masuk per tahap? Gua sih biasa langsung. Gitu. Gua haka aja. Oke. Nah, ini contoh ketika trend line-nya tadi kita gabungin dengan candle pattern gitu. Jadi ketika dia kena di area-area peak, oh ini ada evening star nih. Kalian bisa lihat, oke kita jagain supportnya, oh supportnya di break. Oke, kita keluar dulu. Kapan nungguin? Nungguin di dekat area dekat-dekat bottoming. Oh, bottoming ini ada morning star nih. Terus morning star-nya juga di break nih. Confirm buy. Naik. Oh, ini area atas lagi nih. Ada bearish engulfing nih. Gitu. Oh, turun chance untuk turunnya gede. Ternyata di break lagi. Ya udah sell dulu. Gitu. Nampung lagi kapan? Dekat-dekat area bottom. Nah, ini ada nggak patternnya? Nggak ada nih, belum ada pattern. Makanya naiknya cuma bentar. Oke, ini morning star nih. Resistance di break, masuk. Nah, di sini hati-hati nih. Ada bearish engulfing nih. Bisa sell dulu gitu. Tapi ingat, dia konfirmasi untuk bisa sell kalau closingnya di break area bottomingnya. Di break baru sell gitu. Kalau dia nggak break, ini masih belum sell. Ternyata, oh lanjut ke atas lagi, ya udah nahan dulu. Gitu. Ya contoh kayak gini juga ya. Oh ini ada Ini pertama, kedua. Nah ini di sini ada bearish engulfing nih, drop. Gitu. Ini ada harami nih naik. Oh atas ini ada evening star nih. Gitu, evening star di sini di break drop dekat sini. Oh ini ada Pershing line nih, gitu, udah dekat support juga. Gitu. Oh ini ada bearish harami nih drop. Di sini buy nggak? Oh nggak ada pattern nih di sini. Ya udah tunggu dulu deh. Gitu. Jangan buru-buru beli karena dia nggak ada pattern. Gitu. Kalau dia ada pattern baru beli. Gitu ya, jadi ini kombinasi. Nah ini ini basic aja sih, kombinasi dari trend line dengan candle pattern. Kebetulan ini dua-duanya adalah metode klasik karena ini kita gambarin pakai manual trend line, dan candle pattern pun salah satu metode analisa klasik. Kalau hammer atau hanging man bagaimana ya kok konfirmasinya? Ya berarti gini, kalau hanging man berarti kan dia lagi uptrend, terus ada candle hanging man di sini. Ini. Ya udah, tinggal jagain ini supportnya, ini resistance-nya. Gitu. Kalau hanging man kan berarti dia harus confirm kalau dia close di bawah ini.
confirm baru sell gitu. Kalau hammer juga sama. Kalau hammer juga sama lagi drop, oh ternyata ada hammer nih gitu. Confirmnya gimana? Berarti ini resistance, dia harus close di atas ini. Oke, ketika dia close di atas ini atau break di atas ini, kalian bisa spekulasi buy gitu, karena dia sudah break dan chance untuk dia kembali naik itu besar gitu, pembalikan arahnya. Oke, ya jadi ini pelajaran malam ini. Jadi trend line-nya kita naikin dikit levelnya, kita gabungin sama candle pattern sekaligus. Mungkin ada beberapa yang belum pernah ikut kelas candle pattern. Nah, ini kelas candle pattern-nya, dan gue sih nggak munculin semua candle pattern-nya. Yang gue munculin ya kalian bisa lihat juga dari tadi, yang muncul itu rata-rata candle pattern yang tadi gue kasih gitu. Jadi candle pattern yang lain itu rada sedikit jarang. Sebenarnya ada sih, cuma jarang kejadian lah. Jadi yang paling sering kejadian yang gue munculin. Kalau dikombinasi sama yang modern itu ada contohnya kah? Apa harus sama-sama klasik juga? Bisa jadi. Jadi misalnya sahamnya ini ngikut EMA 20 gitu ya. Ya udah, jagain EMA 20-nya, kalau pas kena EMA 20 ada candle pattern dan candle pattern-nya di break, oh ya udah baru masuk, bisa gitu. Kalau dia kena support EMA 20-nya tapi nggak ada pattern candle pattern-nya, ya tunggu dulu, karena bisa jadi pas dia break support EMA 20-nya bisa di break lagi ke bawah. Jadi sebaiknya kita hafalin candle pattern yang Kok Kris kasih. Iya, gampang kok. Candle pattern-nya cuma dibalik-balik doang. Gitu. Ya ini bearish engulfing jadi bullish engulfing, bullish harami jadi bearish harami gitu. Hanging man-nya jadi hammer, perching line-nya jadi dark cloud. Paling ada tambah satu shooting star. Terus evening star itu yang satunya di atas jadi kayak segitiganya di atas, morning star itu segitiganya di bawah. Udah cuma kembalikan gitu doang, nggak susah. Gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk kelas ini? Tadi webnya apa ya? Webnya kalian bisa akses candlesticker.com. Itu ada. Kok kalau time frame, Kok Kris sering analisa saham dengan time frame apa? Yang gue kasih ke kalian itu daily. Yang di tabel itu daily, pasti daily. Makanya nunggu closing. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya mungkin sebagian orang ngelihat, oh ini basic lah, gampang lah. Tapi kalau kalian kalian bisa nguasain ini aja tuh udah lebih enak tradingnya, gitu. Daripada hilang arah, nggak jelas. Daripada nunggu 3 garis ngebreak baru beli, udah ketinggalan, udah tingginya setinggi langit baru masuk, ternyata pas masuk dibantai lagi. Oke, thank you. Kok pandangannya tentang chart pattern? Chart pattern itu muncul ketika dia sideways. Gitu. Jadi ketika sahamnya itu uptrend, downtrend itu nggak bakal muncul. Gitu. Jadi ketika dia sideways itu baru muncul yang namanya chart pattern. Gitu. Karena sideways itu kan ada arahnya gitu. Nah, tinggal nanti chart pattern-nya ngarahnya kemana gitu. Probabilitas untuk kembali naik atau balik arah ke turun. Cuma itu doang. Untuk entry baiknya tunggu candle terbentuk di end of day atau pas sedang running. Ya terserah sih, kalau pas running berarti kalian bet on dia break kan. Plus minus, kadang dia break kita masuk dia kenceng, atau kadang dia break kita masuk dia balik lagi false break gitu. Tapi menurut gue sih better pas dia break ya langsung masuk. Kok nanti kalau dia false break ya lu tinggal jual lagi gitu. Karena kalau lu nunggu closing bisa jadi harganya udah terlalu tinggi. Tapi kalau kalian punya keyakinan, dia nggak bakal terlalu tinggi deh harganya, nunggu aja closing, boleh. Gitu, biasanya kayak TAPG tadi lah, gitu misalnya. Kalau jual nggak TAPG? Dia baru break waktu mulai sesi 2 kok, gitu. Udahlah nanggung sisa dikit lagi, pun geraknya juga kita lihat nggak terlalu liar banget. Udah nunggu closing aja, jadi nggak perlu buru-buru sell. Gitu. Tapi kalau kalian punya keyakinan, ini pasti bakal seperti ini, keyakinannya tinggi, ya silahkan bisa langsung aja. Gitu. Ya, itu nanti bakal kelihatan kok. Ya, thank you semuanya udah nontonin sampai selesai. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Dan yang paling penting ya, semoga cuan.